Oke, kita baca Filipi 3. Ada beberapa ayat yang menarik, tapi fokus kita sebenarnya di ayat 15 dan 16 yang ingin saya sampaikan. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita akan baca di pasal ini bagaimana sikap Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah, lalu dia menghendaki untuk mengenal Tuhan dengan sepenuh hati, lalu dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, ya, bagian dari apa yang dia bisa lakukan. Dia dengan segenap hati mengejar untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tetapi dalam prakteknya dia menyadari, ya, eh, sekarang juga kita lihat itu banyak terjadi. Banyak hal yang mungkin kita belum mengerti, ya, atau beda kita dengan beberapa orang lain, ya, soal pengertian tentang mengikut Tuhan, hal-hal tentang Tuhan. Tapi Paulus bilang, kalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, kamu belum mengerti tentang beberapa hal, hal itu nanti akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, kamu nggak perlu khawatir tentang hal itu. Tapi tingkat pengertian yang telah kita capai saat ini, kita teruskan, ya, menurut jalan yang sudah kita tempuh. Ya, jadi jangan undur istilahnya, maju terus. Dalam bahasa Inggris salah satu terjemahan ini menarik, ya. Dikatakan begini, therefore all who are mature should think this way. Karena itu semua yang sudah dewasa, yang sudah matang, ya, secara rohani harus berpikir dengan cara berpikir seperti ini, ya. Nanti kita lihat nih apa yang dimaksud oleh Paulus. And if you think differently about anything, dan kalau kamu berpikir dengan cara yang berbeda tentang sesuatu hal, ya, tentang apa saja, cara pikirmu tuh rasanya kok beda ya, pendapat saya nggak seperti itu ya. God will reveal this to you also. Ya, ini prinsip yang baik sekali. Tuhan akan menyatakan kepadamu juga. In any case, we should live up to whatever truth we have attained. Ya, dalam hal apapun, kita harus terus meneruskan, ya, kebenaran yang sudah kita peroleh, kita lakukan. Ya. Nah, ini yang Paulus katakan di ayat-ayat sebelumnya, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Paulus bilang, aku ini ya belum sempurna, aku masih terus belajar juga, ya. Tapi aku terus belajar, aku kejar, ya, pengertian untuk semakin kenal Tuhan. Dan ketika dia maju lebih dalam lagi, ya, dia bilang, seandainya aku bisa menangkapnya, ya. Tapi ternyata itu luas sekali. Jadi dia kejar terus, ya. Dia terus bertumbuh. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, ya. Hatinya tuh sudah terpaut kepada Tuhan. Ya, dulu ada film yang terkenal, ya, kejarlah daku kau kutangkap, ya. Jadi kita mengejar, ya, sesuatu karena kita itu sudah ditangkap hati kita, sudah direbut, ya. Nah, sehingga kita mengejar hal itu. Nah, dalam hal ini Paulus bilang, hatiku ini telah direbut oleh Kristus Yesus, ya. Aku sudah jatuh cinta kepada Dia, ya. Dia telah merebut hatiku, dan karena itu aku mengejar untuk semakin kenal Dia. Dan semakin aku mengejarnya, semakin aku sadar ternyata mengenal Tuhan itu dalam sekali. Ya, dia tulis di surat Efesus mengenai kasih Tuhan, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus, dan itu melampaui segala macam pengetahuan. Ya. Tapi Paulus melakukan, ya, dia kejar betul-betul.
Kemudian ya ayat 13-14 selanjutnya yang dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan lupa ya, ini surat ditulis ketika Paulus sedang di penjara. Ya. Dan dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, jangan lupa Paulus juga pernah ditangkap ya, waktu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kepala penjara yang menangkap dia pada saat itu, memenjarakan dia, itu akhirnya bertobat ya. Dan salah satu ayat yang Paulus sampaikan ya, sangat terkenal yang suka kita kutip ya, Kisah 16 ayat 31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini kepala penjara di Filipi ya. Kemudian Paulus dan Silas waktu itu memberitakan Injil kepada kepala penjara ini ya. Dan dikatakan semua orang yang ada di rumahnya itu mendengar firman Tuhan diberitakan oleh Paulus dan Silas. Dan pada jam itu juga ya, malam itu kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis ya. Nah, jadi Paulus ini punya jemaat ya yang dia layani di Filipi itu juga buah pelayanan ketika dia mengalami situasi yang sulit ya. Nah, kita perlu lihat ayat-ayat sebelumnya lagi ya, di Filipi 3 ayat 7. Ini sikap hidup Paulus ya. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus ya. Dulu dia punya posisi begitu hebat sekali, tapi dia bilang, dulu kuanggap itu untung, tapi sekarang itu jadi nilainya kok jadi rugi ya, kayaknya itu nggak ada nilainya gitu. Kenapa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah ya, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi waktu dia kenal Tuhan itu, nilai pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih tinggi, sehingga apa yang dulu dia banggakan ya, dia punya posisi status sebagai orang Farisi, orang yang terkenal, pemimpin dan aktif dalam apa yang dia anggap itu menyenangkan Tuhan ya. Waktu itu dia mengejar, menganiaya jemaat Tuhan, dan dia begitu aktif ya. Dia menganggap itu hal yang luar biasa, tapi ternyata setelah dia kenal Yesus, itu yang luar biasa menjadi minus ya. Jadi saking besarnya nilai pengenalan akan Kristus itu ya. Dan itu yang menyebabkan dia berlari-lari ya, mengejar Tuhan ya. Dan dia juga tahu bahwa banyak hal yang belum dia mengerti ya. Tetapi dia nggak berhenti di situ, dia maju terus. Ini perubahannya drastis loh, karena dia itu dulu seorang yang berpegang pada hukum Taurat ya, dan dia punya dasar yang kuat sekali soal perjanjian lama, soal tradisi atau hal-hal yang orang Yahudi pegang, yang diturunkan dari kitab suci ya, yang mereka buat sampai hal-hal praktisnya. Nah, ketika dia kenal Yesus, dia bisa cerita bahwa perjanjian lama itu ternyata bayangan dari apa yang digenapi oleh Yesus di perjanjian baru ya. Jadi dia bisa banyak hal ya, dia sampaikan hal-hal yang merupakan dasar-dasar yang berubah total. Salah satunya misalnya sunat ya. Sunat secara lahiriah itu dia menyatakan diubah menjadi sunat di dalam hati. Itu hal-hal mendasar yang disampaikan, yaitu menggoncangkan banyak hal ya. Dia juga dikejar-kejar, tetapi akhirnya dia
ya dia mengenal Tuhan ya lebih jauh lagi. Nah, kita lihat ayat 9 ini ya. Ini kerinduan Paulus ya. Dia bilang begini, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, ini salah satu ya, poin yang penting yang dia pegang ya, yaitu soal kebenaran ya, benar di hadapan Tuhan. Dulu dia kira supaya menjadi orang benar atau dibenarkan di hadapan Tuhan itu adalah lewat mentaati hukum Taurat. Dan dia lakukan ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang dia tahu. Lalu ketika dia ketemu murid-murid Yesus ya, memberitakan Injil dan kok begitu caranya ya, dia lihat itu bertentangan dalam pemikiran dia seperti apa yang dia tahu. Jadi dia mulai menganiaya murid-murid Yesus ya. Tapi akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan dia ya, dia berubah ya. Ternyata yang dia aniaya itu adalah pengikut Tuhan yang dia sembah sebenarnya. Ya dia nggak ngerti hal itu. Dia kira dulu untuk menjadi benar di hadapan Tuhan itu adalah lewat mentaati hukum Taurat. Ya, belakangan dia semakin belajar bukan seperti itu ya. Tapi kebenaran ini adalah kebenaran karena percaya kepada Kristus. Dan itu dianugerahkan, diberikan dengan cuma-cuma kalau kamu percaya ya. Makanya dikatakan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kalau kita baca kitab Yakobus ya, Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Nah, kenapa sangat besar kuasanya? Ya, karena doa itu dinaikkan oleh orang yang benar dan dinaikkan dengan penuh kepercayaan ya, dengan penuh iman ya. Kenapa bisa percaya? Karena tahu bahwa statusnya adalah orang yang dibenarkan, benar diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini bukan soal apa yang dilakukan ya, tapi soal status dulu ya, status bahwa ini orang benar ya. Jadi saya dibenarkan di hadapan Tuhan itu bukan karena saya mentaati hukum Taurat ya, tapi karena saya percaya kepada Kristus. Dan waktu saya percaya kepada Kristus, ya saya menjadi ciptaan baru. Di hadapan Tuhan saya menjadi orang yang dibenarkan. Ya, saya menerima anugerah kebenaran, diberikan dengan cuma-cuma. Menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena saya percaya kepada Kristus. Nah, ini merupakan perubahan ya, cara berpikir, perubahan paradigma yang sangat mendasar sekali ya bagi Paulus ya. Dan juga bagi kita sebenarnya, karena kita sebagian tanpa sadar ya kita mungkin terpengaruh oleh apa yang memang disampaikan di perjanjian lama yang ternyata itu merupakan bayang-bayang dari apa yang kita terima di perjanjian baru ya. Nah, buat Paulus ini hal yang sangat luar biasa sehingga dia anggap yang lainnya itu sampah ya. Karena yang dulu dianggap untung tuh jadi rugi, jadi minus gitu ya. Karena nilai mengenal Tuhan ini ya itu menjadi sangat berharga, ya, menjadi sangat luar biasa dan menyadari bahwa dia menjadi orang yang dibenarkan itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi dia sebelumnya penganiaya jemaat Tuhan. Tentu dia merasa makin besar dosanya gitu ya. Ternyata dia melawan Tuhan tanpa dia sadari. Ya kan waktu dia ketemu Tuhan, nah dia dengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsangnya." Kamu melawan sesuatu yang menyakitkan kamu sendiri. Jadi waktu dia kenal Tuhan itu dia sadar dia orang yang dibenarkan, dia sadar betapa mahal sebenarnya
yang dia peroleh dari Tuhan dengan cuma-cuma itu ya. Karena harusnya dia dihukum gitu ya. Makanya dia selanjutnya berkata di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah, kata mengenal ini ginosko ya. Mengenal dalam keintiman. Ya. Dan tidak hanya itu, dan kuasa kebangkitannya ya. Jadi mengenal Tuhan, dan ada kata kuasa ini dunamis ya, kata yang sama ketika Tuhan berkata di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima dunamis ya, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mengenal Tuhan dalam keintiman, dan kemudian juga mengenal kuasa kebangkitannya ya, yang kuasa itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu ada ya, menyertai orang-orang yang percaya. Lalu yang ketiga, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ternyata kita perlu sadar, kita perlu ingat ya, Tuhan Yesus juga berkata bahwa ketika kita mengikut Dia, hal yang tidak bisa kita hindari adalah aniaya ya. Aniaya itu bahkan menyertai ketika firman itu kita dengar ya. Ketika kita terima ya, ketika firman diberitakan, pemberita firman itu juga menerima aniaya. Nah, kita yang menerima firman itu ya, lalu jadi iman ya, kita mau bertumbuh dalam iman berdasarkan firman yang kita dengar itu yang telah menjadi rema, kita pun juga menerima aniaya. Makanya dikatakan di perumpamaan tentang penabur, waktu firman diberitakan itu, sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian jatuh di tengah semak duri ya. Ya, sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Yang di tengah semak duri, waktu firman itu bertumbuh ya, benih firman itu bertumbuh, lalu ada aniaya, ada kekhawatiran ya, kenikmatan hidup dan keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit ya, firman itu sehingga tidak berbuah ya. Yang jatuh di tanah berbatu-batu gimana ya? Dengan sukacita terima firman itu ya, tapi tidak berakar, dan ketika datang aniaya karena firman itu. Jadi ada aniaya, itu membuat penderitaan bagi daging kita ya. Tapi ternyata itu merupakan bagian, karena kalau kita bertumbuh mengenal Dia ya secara intim ya, ginosko, lalu kita mengenal kuasa kebangkitannya. Ingat, ada dua hal yang diperlukan supaya nggak sesat, yaitu mengetahui firman-Nya, dan yang kedua kuasa ya, ada kuasa, ada pengalaman. Lalu ada persekutuan ya, ada aniaya itu. Nah, itu membuat kita menjadi serupa dengan Dia ya. Kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Dia, memang tujuan Tuhan. Dalam prosesnya itu ya, karena pertumbuhan rohani kita nggak sama ya, ada yang lebih cepat, ada yang karena beberapa hal mungkin agak lebih lambat, tapi juga latar belakang berbeda. Nah, itu menyebabkan kadang-kadang pikiran kita tuh bisa beda. Tapi Paulus bilang jangan khawatir. Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Hanya saja tingkat pengertian yang telah kita capai ini kita lanjutkan, jangan berhenti tengah jalan ya. Kalau kamu sudah dapat tuntunan Tuhan ya, apalagi kamu udah doa, puasa sungguh-sungguh dapat dari Tuhan, ayo lanjutkan ya, jangan berhenti ya. Jangan sibuk lihat kiri kanan dan mengalami distraksi ya, karena berbagai suara di sekitar kita. Fokus kepada Tuhan ya. Ibrani 12 itu mengatakan, marilah kita bertanding ya dalam pertandingan iman, ya, perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita lakukan itu dengan cara mata kita tertuju kepada Yesus ya, the author and finisher of our faith ya. Yesus itulah pengarang iman kita, yang memberikan ide sehingga kita punya iman itu, dan Dia juga yang akan menuntun iman itu sampai kepada kesempurnaan, supaya apa yang Dia janjikan kepada kita orang-orang percaya bisa kita terima. Dan akhirnya kita akan melihat bahwa memang Tuhan itu sangat-sangat baik. God is good all the time ya. Walaupun ada aniaya, dikatakan ada penderitaan dalam kedagingan, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik ya. God is good all the time. Ingat baik-baik hal itu ya. Dia Bapa yang baik, yang selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita, anak-anaknya ya.
Haleluya. Amin.